Bismillahirrahmanirrahim. Toharoh, bersuci. Bersuci merupakan kunci sholat, di mana sholat seseorang akan dihukumi oleh syariat tidak sah apabila tidak melakukan toharoh ataupun bersuci. Sedangkan sholat merupakan miftahul jannah, kunci daripada surga. Kemudian bahwa toharoh itu sendiri apa? Toharoh adalah fi'lu ma tustaba'u bihi sholah. Demikian tertera dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib, bahwa toharoh adalah fi'lu ma tustaba'u bihi as-sholah, melakukan sesuatu yang dengan sesuatu tersebut kita diperbolehkan untuk melakukan sholat. Dan apabila kita tidak melakukan sesuatu tersebut, kita tidak diperbolehkan melakukan sholat. Apa itu sesuatu tersebut? Wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Yang akan kita bahas terlebih dahulu dalam dalam pembahasan kali ini adalah alat yang kita gunakan untuk toharoh, alat yang kita gunakan untuk berwudu, untuk menghilangkan najis, untuk tayamum, dan untuk mandi. Alat tersebut ada dua. Yang pertama air, yang kedua debu, di mana debu tersebut nanti bisa mengganti posisinya air apabila air tidak ditemukan. Akan tetapi di daerah kita Indonesia khususnya adalah tempat yang banyak air, maka kali ini akan kita bahas air saja dulu. Air yang kita bahas kali ini adalah air yang bisa digunakan untuk bersuci, yaitu air yang turun dari langit ataupun yang keluar dari bumi. Itu air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Walaupun nanti ada beberapa catatan yang harus diperhatikan, bahwa tidak semua air yang turun dari langit, tidak semua air yang keluar dari bumi kemudian mutlak apapun bentuknya, apapun keadaannya, apapun kondisinya lalu kita gunakan untuk bersuci, tidak. Yang pertama, dua jenis air tersebut bisa kita gunakan untuk bersuci apabila dalam bentuk tohurun, suci dan mensucikan, artinya al-mutlak minal qayyid, tidak ketempelan, tidak tertempel ataupun tidak campuri oleh sesuatu yang lain. Misalkan air yang keluar dari bumi, akan tetapi kita godok, kita campur dengan kopi lalu jadi air kopi, maka air tersebut tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Tidak ada istilahnya sah menggunakan air kopi untuk berwudu. Ataupun air yang turun dari langit, air hujan, kita tempatkan di gelas, kemudian gelas tersebut kita kasih susu lalu kita gunakan untuk berwudu, tidak boleh. Tidak bisa dikatakan sah kita menggunakan air tersebut. Artinya ada berbagai catatan dalam air yang turun dari langit ataupun air yang keluar dari bumi untuk bisa kita gunakan bersuci. Baiklah, yang pertama kita ketahui dulu kriteria-kriteria air, dua air tersebut. Yang pertama adalah air at-tohur, air yang memang suci dan bisa mensucikan, yaitu tadi yang sudah saya katakan tadi, bahwa air tersebut memang murni, tidak tercampur sesuatu yang lain. Yang kedua adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci, dinamakan air musta'mal, yaitu air yang sudah kita gunakan untuk berwudu. Misalnya kita taruh di sebuah tempat lalu kita
gunakan lagi untuk berwudu, itu tidak diperbolehkan karena air tersebut dinamakan air mustakmal, suci tetapi tidak bisa mensucikan. Yang kedua, al-mutanajjis, air yang sudah terkena najis. Ada air sedikit ya. Nanti kriteria air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kula. Nah, nanti air yang 2 kula itu kira-kira yang diletakkan di sebuah tempat tersebut tingginya 60 cm, lebarnya 60 cm, tinggi luasnya juga 60 cm. 60 cm persegi itu kira-kira air yang banyak dikatakan diperkirakan seperti itu. Artinya air yang kurang dari ukuran itu tadi tertimpa najis misalnya, air tersebut dinamakan mutanajjis. Nah, itu juga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ini penting karena apabila kita tidak tahu mengetahui hal ini, kita mandi besar misalnya untuk menghilangkan hadas besar, tetapi tidak tahu mana air yang mustakmal dan mana yang bukan, maka nanti kemungkinan besar mandi kita tidak sah. Apabila mandi kita tidak sah, ya sholat kita, baca Quran kita dan seterusnya juga bukannya mendapatkan pahala, tetapi malah dikhawatirkan mendapatkan dosa. Maka penting sekali untuk mengetahui jenis-jenis air ini dan bagaimana cara menggunakannya agar dinamakan at-tahur, air tersebut, sehingga bersuci kita, toharoh kita dihukumi sah oleh syariat, sehingga ibadah-ibadah kita, sholat terutama, akan menjadi sah dan kemungkinan besar akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.